Alhamdulillah, kasus 4 tenaga kesehatan di RSUD Jasamen Saragih, Pematang Siantar, Sumatera Utara yang kemarin dijerat dengan tuduhan penistaan agama sekarang sudah dihentikan oleh Kejaksaan Pematang Siantar. Kita bersyukur bangsa ini masih sanggup merawat akal sehatnya. Minggu-minggu kemarin memang kami di Cokro TV disibuki untuk memantau kasus ini. Saya kebetulan diamanahkan oleh teman-teman di Cokro TV untuk mencari info lebih detail dan mengawal isu ini di media sosial maupun di media-media lainnya. Saya mencoba kontak dengan tenaga kesehatan, kepala forensik di RSUD itu, lawyer dari Persatuan Perawat Nusantara, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengumpulkan informasi dengan valid. Kami juga menggalang petisi, memanfaatkan semua jaringan media sosial masing-masing host Cokro TV untuk menyuarakan petisi kami membela tenaga kesehatan itu. Ini sebagai cara kami untuk mengungkapkan terima kasih kepada semua tenaga kesehatan di Indonesia yang telah berjuang, bekerja di garis depan perang melawan pandemi ini. Dari kasus itu kita bisa belajar sih, tampaknya ada yang saling tumpang tindih dalam melihat persoalan ini. Kita atau orang-orang yang mempermasalahkan kasus itu mencampur adukan penanganan medis atas jenazah pasien COVID-19 dengan prosesi pengurusan jenazah berdasarkan syariah atau berdasarkan agama. Begini, setiap jenazah pasien COVID-19 atau jenazah orang yang dinyatakan suspek COVID-19 memang harus ditangani dengan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa? Karena almarhum atau almarhumah itu masih bisa menularkan virusnya kepada orang lain. Bahkan urin dan kotoran jenazah mengandung virus juga. Jadi pembersihannya harus keseluruhan. Karena itu jenazah harus didisinfektan, harus dibersihkan agar virus-virusnya mati. Ini adalah protokol medis. Karena ini protokol medis, nggak ada hubungannya dengan prosesi keagamaan. Jadi alangkah kacau kalau tindakan medis dinilai sebagai tindakan syariat. Ukuran penilaiannya beda banget. Apalagi menilai bahwa prosesi disinfektan jenazah itu sebagai penistaan agama. Itu beda server, kakak. Lantas bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat muslim dalam mengurus jenazah sesuai aturan syariat? Bukankah salah satu kewajibannya harus memandikan selain dikafankan, disolatkan, lalu dimakamkan? Nah, disinilah harusnya peran MUI. Misalnya bagaimana mengajarkan umat untuk menggantikan pemandian jenazah COVID-19 dengan tayamum misalnya. Karena jenazah pasien yang telah didisinfektan itu wajib dibungkus lalu dimasukkan ke dalam peti mati, MUI mungkin bisa membuat semacam panduan bagaimana cara mentayamumkan jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam peti. Pelaksanaan ini tentu saja tetap harus disesuaikan dengan tata cara syariah dan berpegang teguh pada protokol kesehatan. Dengan demikian kita nggak perlu lagi mencampurkan persoalan medis dengan persoalan syariat. Seperti mencampurkan es cendol, itu jadi lucu. Tindakan medis dinilai sebagai tindakan syariat. Kita nggak perlu lagi menilai tindakan medis, mendisinfektan jenazah dinilai sebagai tindakan syariat, disamakan dengan memandikan jenazah sesuai dengan hukum syariat, lalu dihukum dengan hukum halal haram. Itu namanya salah kamar. Kamar disinfektan itu tindakan medis, sekali lagi. Kamar pemandian jenazah atau kewajiban memandikan jenazah itu tindakan agama, harus dipisah. Kamarnya terpisah, jangan mau disatukan dengan connecting door. Soal connecting door mah biar aja jadi urusan penyanyi gambus, kita nggak usah ikut-ikutan mencampurkan kedua urusan itu sama-sama.
Kasus Pematang Siantar menjadi ramai karena menurut kami, MUI Pematang Siantar salah kamar. Mereka berkomentar atas sesuatu yang bukan wilayahnya. Mereka menilai sebuah tindakan medis dalam kerangka tindakan agama. Jadinya kacau balau semua. Apalagi ketika itu ditambah dengan gerombolan yang keranjingan demo dan keranjingan jihad. Soal-soal begini dihadapi dengan aksi bela Islam, ini lebih lucu lagi. Selanjutnya ketika mengurus jenazah COVID-19, pihak RS atau rumah sakit harus dengan jelas menerangkan kepada keluarga almarhum bahwa yang mereka lakukan semata-mata tindakan medis, sedangkan untuk melakukan tindakan agama, memandikan jenazah, mentayamumkan dan lain-lain, itu prosesinya beda lagi. Bisa saja sih pihak rumah sakit menyiapkan petugas khusus atas rekomendasi organisasi keagamaan. Bisa juga meminta pihak keluarga yang mencarikan sendiri orang yang akan melakukan prosesi keagamaan. Tentu saja tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat. Kasus tenaga kesehatan di Pematang Siantar ini seperti kasus pemain sepak bola yang dinilai menurut aturan pertandingan tenis. Ada yang nanya, skor Manchester United lawan Liverpool berapa? Skornya 60-45. Nah, lucu kan? Ngaco. Atau menilai kerja Gubernur Anies Baswedan hanya dengan foto yang penuh editan, yang nggak genah. Sekali lagi kita bersyukur, Kejaksaan Pematang Siantar telah menghentikan kasus ini. Kita bersyukur karena bangsa ini tetap bisa merawat akal sehatnya. Kepada Anda semua yang telah membantu dengan aktif, menandatangani petisi, ikut berkomentar di media sosial, kami ucapkan terima kasih. Anda semua yang memberi like atau mungkin mendoakan secara diam-diam tenaga medis yang kemarin dijadikan tersangka, kami apresiasi Anda sebesar-besarnya. Kita tahu salah satu kewajiban kita sebagai manusia tetaplah merawat akal sehat dan terus memperjuangkannya agar kehidupan ini semakin berjalan normal dan tidak setback ke belakang, tidak mencampur adukan kedua persoalan yang semestinya berbeda dalam satu keranjang. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.